Selamat pagi siswa kelas 12 TBSM 2, 11 TBSM 2. Tolong ini tugas yang minggu kemarin belum dikumpulkan, tolong dikumpulkan ya. Karena rekapnya hari ini saya berikan dengan Bu Arnita. Jadi kalau nanti kalian tidak ada nilai ya jangan salahkan Ibu, karena kamu tidak pernah mengumpulkan tugas. Jadi untuk apa gitu ya. Jadi tugas untuk persamaan lingkaran itu dari tanggal 5 itu sudah Ibu biarkan, Ibu berikan, Ibu loskan ya, nggak Ibu kasih tugas berapa minggu. Ini kan kalian merasakan sendiri itu. Jadi tolonglah dikumpulkan, karena nilai itu yang perlu kalian, bukan Ibu ya. Oke, sekarang perhatikan. Kalau ada yang nggak jelas kan bisa kalian tanya dengan Ibu ya. Sekarang perhatikan, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang logika. Apa itu sih logika gitu ya? Logika dalam kehidupan sehari-hari, kan kalian sering ngomong kalau melakukan sesuatu itu pakai logika. Logika itu apa sih artinya gitu ya? Itu nalar gitu kan ya, nalar. Nah, logikanya kalau udah dikasih tugas, logikanya apa? Ya, harusnya dikerjakan gitu kan. Kalau nggak jelas logikanya apa? Bertanya. Nah, seperti itulah kira-kira yang disebut dengan logika ya. Jadi logika itu apa? Itu ilmu untuk berpikir dan menalar secara benar ya. Nah, sejarah perkembangan logika itu banyak sekali. Nah, ada aliran tradisional logika itu, ada aliran logika metafisis, ada epidemiologis, seperti itu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan, sebelum membahas tentang pernyataan ya, pernyataan akan dibahas terlebih dahulu apa yang disebut dengan kalimat. Kalimat itu yang kayak apa sih? Kok jadi kita jadi belajar matematika kayak belajar bahasa Indonesia. Jadi yang namanya kalimat itu terdiri dari apa? Terdiri dari berbagai kata gitu kan ya Nak ya. Kalau kalimat itu ada subjek kan, ada predikat, ada objeknya gitu kan ya. Nah, itu seperti tata bahasa. Jadi yang dimaksud dengan kalimat itu mengandung arti. Jadi di dalam logika matematika hanya dibicarakan kalimat-kalimat yang berarti, yang menerangkan. Nah, itu disebut dengan kalimat deklaratif atau indikatif sentence. Nah, contohnya ini 4 kurang dari 5. Gitu kan, itu pernyataan ya. Bisa ditentukan kebenarannya, nah, ya kan? Benar atau salah 4 kurang dari 5? Benar ya. Nah, kemudian Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Benar atau salah? Itu kan bisa ditentukan. 2 adalah bilangan prima yang genap, 3 adalah bilangan genap. Nah, dan tidak akan dibicarakan kalimat-kalimat seperti berapa umurmu. Itu kan kalimat tanya, bersihkan tempat tidurmu gitu kan ya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat deklaratif. Jadi kalimat deklaratif itu adalah contoh dari pernyataan. Kalau gitu dari contoh yang diberikan tadi apa sih yang disebut, ada yang bisa menyimpulkan apa yang disebut dengan pernyataan gitu ya? Apa sih yang disebut dengan pernyataan? Nah, jadi pernyataan itu bisa kita simpulkan adalah suatu kalimat deklaratif yang bisa bernilai benar atau bernilai salah, seperti itu ya. Nah, jadi kalimat itu merupakan kalimat berarti dan merupakan kalimat deklaratif. Dia mempunyai nilai benar ataupun salah. Nah, kalau yang bukan pernyataan ini contohnya ini, batu makan rumput, 3 melempari 5. Itu bukan kalimat pernyataan. Jadi apa yang disebut dengan pernyataan? Pokoknya pernyataan itu adalah sesuatu kalimat yang bisa ditentukan nilai kebenarannya. Dia bisa benar ataupun bisa salah, seperti itu ya. Gampang ini materinya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan variabel dan konstanta. Variabel adalah simbol yang menunjukkan ya. Konstanta itu adalah simbol yang menunjukkan anggota tertentu yang sudah spesifik dalam semesta pembicaraan. Nah, ini contohnya bisa kamu lihat kalimat A. Manusia makan nasi. Kalimat A benar, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kalimat itu salah, tergantung pada kesesuaian kalimat itu dengan keadaan sesungguhnya. Kalimat seperti ini disebut dengan pernyataan. Pernyataan juga, tapi dia faktual ya.
pernyataan faktual. Kemudian ini titik-titik memakai sepatu. Kalimat tersebut dikatakan mempunyai nilai seperti telah diketahui nilai benar ataupun nilai salahnya dalam kehidupan sehari. Tentukan oleh nih kata manusia dalam kalimat A diganti dengan Yohana. Maka kalimat itu menjadi Yohana makan nasi. Kalimat ini jelas bernilai salah saja atau bernilai benar saja, tergantung realitasnya. Jadi ini disebut dengan kalimat faktual gitu ya. Nah, kemudian 4 ditambah X sama dengan 7. X itu kalau digantikan dengan 3, maka pernyataan di atas bernilai benar. Jika titik-titik itu diganti dengan 4, maka kalimat 4 ditambah 4 sama dengan 7 itu menjadi pernyataan yang bernilai salah ya. Jadi apa itu variabel? Variabel itu ini yang bisa digantikan. Apa itu konstanta? Ini contohnya 4 itu konstanta ya. Itu contohnya. Kemudian kalimat terbuka itu yang perlu kamu ketahui. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung variabel. Dan jika variabel tersebut diganti dengan konstanta semesta yang sesuai, maka kalimat itu menjadi kalimat yang benar atau salah saja. Nah, seperti yang ini tadi. Nah, ini kalimat apa? Ini kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka karena dia bisa bernilai benar ataupun bernilai salah. Dia mengandung suatu variabel. Nah, itu contohnya kalimat matematika itu ya yang mengandung tanda kurang dari, lebih dari ataupun sama dengan. Kemudian nah, ini sebenarnya yang akan kita pelajari yang lebih dalam kehidupan sehari-hari ya. Nih, pernyataan hubungan antar kalimat. Jadi dihubungkan dengan kata hubung atau konektif. Nah, yang mau kita pelajari itu adalah yang pertama negasi. Negasi itu adalah ingkaran atau penyangkalan. Contohnya pasti kamu bisa lah kalau yang namanya negasi itu. Negasi itu ingkaran. Dengan kata lain apa? Lawan. Ya, ingkaran atau lawan pernyataan atau penyangkalan, ya. Jadi contohnya gini, coba perhatikan ini dari contoh ini aja kamu udah bisa menarik kesimpulan nih. P ibu kota Jakarta ibu kota RI, benar ya? Nah, maka negasi itu dilambangkan dengan seperti ini nih. Ini negasi lambangnya. Maka negasi dari P tidak benar bahwa Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Seperti itu. Atau bisa pula Jakarta bukan ibu kota Republik Indonesia, gitu ya. Nah, kemudian ini. Jainal memakai kacamata. Negasi dari Ki itu adalah tidak benar bahwa Jainal memakai kacamata. Nah, negasi dari Ki, Jainal tidak memakai kacamata. Artinya apa ini? Bisa kamu simpulkan di sini. Ada yang bisa membuat kesimpulannya ya. Jadi, apa nak? Negasi itu kalau dia pernyataan itu bernilai benar, maka negasi dari suatu pernyataan itu bernilai salah. Dan sebaliknya, jika dia bernilai salah, maka menjadi bernilai benar ya. Seperti itu. Gampang untuk negasi ya. Nah, ini perhatikan lagi, ini ada lagi ini contohnya. R itu adalah suatu pernyataan 2 ditambah 3 lebih dari 6. Ini pernyataan kan ya, karena bisa ditentukan kebenarannya. Benar atau salah 2 tambah 3 lebih dari 6? Salah, ya kan? Nah, berarti negasinya apa? Tidak benar bahwa 2 ditambah 3 lebih dari 6. Atau ini kan dibuat dalam masalah matematikanya. Jadi 2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 6. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang ini ada pernyataan S. Ada anak berkacamata di kelasku. Benar ya? Dimisalkan bahwa pernyataan ini benar gitu kan. Nah, jadi negasinya berarti tidak benar bahwa ada anak berkacamata di kelasku. Atau tidak ada anak berkacamata di kelasku gitu kan bisa juga. Nah, itulah yang disebut dengan ingkaran. Jadi berdasarkan rangkaian yang dijelaskan tadi, jadi negasi itu tadi itu ya, kalau pernyataan P itu bernilai benar maka negasinya salah. Jika pernyataan P itu bernilai salah maka negasinya adalah
benar. Oke. Sampai di sini dulu ya, kalian bisa melihat video berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian buat rangkuman ya.